Sidang lanjutan gugatan terkait perkara keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menyoroti tidak adanya fisik ijazah asli yang dihadirkan dalam persidangan. Sementara pihak tergugat berdalih dokumen tersebut tidak bisa dihadirkan karena disita pihak kepolisian. Sidang lanjutan gugatan dengan tergugat pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Ruang Suryadi PN Solo hari ini. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi beragendakan pembuktian untuk tergugat. Kuasa hukum tergugat Jokowi YB Irban menyebut ijazah asli kliennya saat ini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti dalam perkara lain yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kepada Majelis Hakim, YB Irban menyerahkan surat tanda terima penyitaan. Meski tidak menyerahkan bukti ijazah asli, kuasa hukum Jokowi menyampaikan alasan yuridis mengapa tidak menunjukkan ijazah asli secara langsung kepada hakim. Kami harus melihat terlebih dahulu peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat itu apa. Nah, sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat, bahwa peristiwa hukum yang disengketakan adalah tindakan Pak Jokowi yang tidak bersedia memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama ya, TPUA. Buku induk Pak Jokowi, sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Videonya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Kanjeng Pangeran Haryo Bagas ya PhD itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana apapun sarjananya. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ini ijazah asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan ijazah Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Dan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Baik, terima kasih. Saya Leonie Lydia, salah satu dari anggota tim Bon Jovi. Saya latar belakang saya adalah akademisi, alumni ITB dan dosen di Unpas. Jadi setidaknya pengalaman dan pengetahuan saya cukup untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini dengan, menurut saya ini lebih menyeluruh dan lebih terstruktur. Komisi Informasi Publik sudah disediakan oleh negara sebagai lembaga yang nanti akan memberikan atau menjamin transparansi dan akuntabilitas dari suatu dokumen atau informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Ya, teman-teman, gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi berlanjut. Alumni UGM ajukan banding ke PT Semarang. Nah, teman-teman, ternyata lawan dari Pak Jokowi sekarang adalah alumni dari UGM. Ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi alumni dari UGM sendiri dan lawannya sekarang adalah alumni UGM. Nah, tentu bagaimana sikap UGM dalam hal ini, teman-teman? Ya, kita tahu ketika UGM memberikan klarifikasi mengenai ijazah Pak Jokowi, ya seakan-akan ada pembelaan, bahkan Rektor UGM sendiri mengatakan bahwa mereka memiliki bukti-bukti bahwa Pak Jokowi ya kuliah dan lulus di UGM. Nah, tentu ya dengan munculnya alumni UGM ini untuk
melakukan gugatan kepada Pak Jokowi, maka ini memberikan satu pandangan baru bagi kita bagaimana alumni melawan alumni. Oke, di sini dikatakan gugatan citizen lawsuit ijazah Jokowi berlanjut. Alumni UGM ajukan banding ke PT Semarang. Nah, kenapa alumni UGM ini mengajukan banding ke PT Semarang? Ya, apa hubungannya dengan Semarang? Padahal Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo, kemudian mencalonkan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, dan mencalonkan diri sebagai presiden ya di KPU RI ya. Nah, tentu apa kaitannya dengan Semarang? Nah, kita lihat di sini. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi belum berakhir. Setelah gugatan citizen lawsuit sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Surakarta PN Solo, tim Akui atau alumni UGM gugat Jokowi. Nah, ternyata tim Akui itu adalah singkatan dari alumni UGM gugat Jokowi. Kini resmi melanjutkan perlawanan dengan mengajukan banding. Nah, ternyata mereka melakukan perlawanan mengajukan banding. Akta banding menjadi bukti bahwa sengketa ini bukan isu yang mereda, melainkan justru memasuki babak baru yang lebih panas berdasarkan akta permohonan banding. Nah, pada tanggal Senin 27 April 2026, permohonan banding telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan terbitnya akta tersebut, perkara secara resmi bergerak menuju kewenangan Pengadilan Tinggi Semarang untuk diperiksa pada tingkat banding. Nah, teman-teman, pengacara Andika Dian Prasetyo dalam tim Akui bertindak mewakili Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto sebagai para pembanding atau semula para penggugat. Langkah ini sejalan dengan pernyataan mereka sebelumnya yang menegaskan bahwa tidak akan berhenti hanya karena gugatan kandas di tingkat pertama. Saat ini yang menjadi sorotan tajam bukan hanya substansi perkara, tetapi kejanggalan dalam proses persidangan di tingkat pertama, ujar Andika. Nah, teman-teman, menurutnya sejumlah pihak menilai putusan PN Surakarta itu menimbulkan tanda tanya besar karena dalam putusan sela eksepsi para tergugat sempat ditolak majelis hakim. Namun dalam putusan akhir justru eksepsi yang sama diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Oke, kami juga mengkritik pengguna SK KMA ya nomor 36/KMA/SK/2 Romawi /2023 oleh majelis hakim sebagai dasar menolak gugatan, katanya. Nah, ini semakin menarik teman-teman ya, karena ya ini semakin naik tingkatannya ya melakukan banding. Dikatakan Andika, mereka menilai aturan tersebut tidak relevan karena diperuntukkan bagi perkara lingkungan hidup dan bersifat internal, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan hak warga negara dalam gugatan citizen lawsuit. Teman-teman, di sisi lain, alasan hakim terkait syarat notifikasi yang dianggap belum memenuhi tenggat waktu itu juga mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia, katanya. Nah, itu yang mereka persoalkan, teman-teman. Ya, mereka menemukan adanya dugaan kejanggalan-kejanggalan ya, sehingga mereka terus berjuang ya sampai ya darah penghabisan ya untuk menentukan atau untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi. Ya, mungkin di tingkat pertama mereka masih belum puas dengan hasil itu, makanya mereka melakukan banding lagi. Artinya bukan semakin mereda, malah semakin memanas. Dalam poin keberatan lainnya, lanjut Andika, Akui menegaskan bahwa status Joko Widodo yang tidak lagi menjabat sebagai presiden
tidak menghapus tanggung jawab hukum atas tindakan atau kebijakan yang dilakukan selama masa jabatannya. Nah, mereka juga menilai majelis hakim keliru dalam menafsirkan hukum kepentingan umum. Nah, ini yang karena isu yang disengketan dianggap menyangkut integritas dokumen pejabat publik yang seharusnya menjadi perhatian seluruh masyarakat, katanya. Selain itu, dikatakan Andika, sikap pasif negara dalam merespon polemik publik dinilai sebagai bentuk kelalaian kewajiban hukum. Ya, mereka juga menyoroti bagaimana sikap pasif negara, katanya, dalam merespon bagaimana polemik yang terjadi di masyarakat, di publik, ya, sebagai kewajiban hukum yang harusnya direspon oleh negara atas kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. Kemudian Akui dalam petitumnya meminta agar pengadilan tingkat banding membatalkan putusan PN Surakarta, kemudian dan menyatakan gugatan mereka dapat diterima, sehingga perkara dapat diperiksa hingga pokok substansi tandasnya. Oke, ini semakin menarik teman-teman. Kita lanjut, kutip Gustav Radbruch. Dalam memori banding tersebut, Akui juga mengangkat kritis filosofis dengan mengutip pemikiran Gustav Radbruch yang menekankan bahwa keadilan dan kemanfaatan hukum tidak boleh dikalahkan oleh formalisme prosedural. Perubahan sikap majelis hakim tersebut memunculkan kritik keras. Banyak mempertanyakan bagaimana argumentasi eksepsi yang sebelumnya tidak diterima justru berbalik menjadi dasar putusan akhir terangnya. Nah, itu ya kutipan dari Gustav Radbruch. Kemudian inkonsistensi, ya mereka juga ya menyoroti bagaimana inkonsistensi. Nah, inkonsistensi seperti apa, dari pihak apa yang melakukan inkonsistensi ini. Kondisi ini dianggap sebagai anomali yudisial yang menimbulkan kesan inkonsistensi dalam pertimbangan hukum. Bagi tim penggugat, lanjut dia, situasi tersebut menjadi alasan kuat mengapa banding harus ditempuh. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa ada kebutuhan mendesak agar pengadilan tingkat banding memeriksa kembali konsistensi pertimbangan hukum yang dipakai majelis tingkat pertama. Jika benar terjadi perbedaan penilaian yang tidak jelas secara terang, maka hal berpotensi mencederai rasa keadilan tugasnya. Nah, mereka juga di dalam tingkat banding ini, pengadilan tingkat banding ini, mereka meminta supaya memeriksa kembali konsistensi pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim di tingkat pertama, sehingga kalau ketika ada perbedaan maka itu ya mereka anggap itu sangat-sangat mencederai rasa keadilan, katanya. Oke. Itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, dan kita mengharapkan ya semuanya terang benderang ya apa yang menjadi perjuangan mereka, ya kita tetap dukung demi ya keadilan di negara kita ini dengan keterbukaan informasi-informasi para pejabat, dan tentu kita mengharapkan supaya tetap menjaga kondusivitas ya, karena di situ juga ya supaya tidak terjadi kegaduhan yang berlebihan di tengah-tengah masyarakat. Sampai jumpa di video berikutnya.